Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi bertemu lagi di channel Dangau Inspirasi. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat saya, Bung Herman Kamra. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kepariwisataan. Beliau memang seorang sudah berpengalaman di luar. Puluhan tahun Bung Herman hidup di luar. Ya. Mau di Australia, mau di Eropa, ya. Ya begitulah kehidupan. Dan sebagian hidup beliau di luar itu dihabiskan di kegiatan kepariwisataan. Ya, sangat berpengalaman di tour guide segala macam. Oke, Bung Herman, kita bincang tentang itu sekarang. Baik, Pak Jody. Ya. Sebelum dimulai, saya akan menggambarkan ke Bung Herman kebijakan Sumatera Barat mulai sampai tahun 2045 di RPJP kemarin itu di bidang pembangunan kita, pembangunan inklusif berkelanjutan. Artinya kalau kita berbicara ke pariwisata kita kebijakannya inklusif berkelanjutan. Kira-kira bagaimana pendapat Bung Herman ini? Sudah sekian puluh tahun di luar hidup di pariwisata. Tolong diberi pencerahan kepada kita, kalau kurang pas, kalau perlu diperbaiki. Baik, Bung Herman, sambil perkenalkan diri, silakan Bung Herman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Joni, kebetulan beliau ini kawan semua sekolah di SMA 2. Sama-sama. Sama SMA. Dan saat ini bahasa Indonesia sobat-sobat langsung, bahasa Minang. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang ini kebetulan saya berada di Dangau Inspirasi yang sudah lama dirintis oleh Bung Joni ini. Dan pada siang yang cerah ini, kita akan memberikan satu gambaran tentang bagaimana mengenai pariwisata. Ya. Kalau bisa, karena waktu kita pendek, kita fokus bagaimana kebijakan Pemda ke depan itu. Apa benar atau salah, atau bagaimana menjalankannya. Mungkin ada saran-saran juga. Ya. Ya, silakan. Jadi benar apa yang ditanyakan tadi oleh Bung Joni, perlu adanya satu program atau perda atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik kota, kabupaten maupun provinsi. Provinsi sudah jelas untuk RPJP ini sudah. Itu Ya. sudah ada. Ya. Ya. Tinggal bagaimana mengimplementasikan pada LPJP tersebut. Ya. Di bidang pariwisata. Ya. Bagaimana mendaratkannya? Ya, jadi kalau saya melihat, pertama kita harus melihat bahwa bidang pariwisata itu adalah ruang lingkup ekonomi kerakyatan. Begitu juga sebagai entrepreneur atau pengusaha yang akan mempunyai nilai tambah di bidang ekonomi. Karena di sumber ini yang bisa kita banggakan itu untuk mengungkit ekonomi rakyat ini ya pariwisata. Ya, betul. Ya. Karena Sumatera Barat syarat atau basic daripada pariwisata itu adalah ada 3 unsur. Ya. Pertama adalah alam. Alam kita ya oke. Alam kita sangat indah dan bagus. Dan itu semua fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan wisata ada di sini. Mungkin bisa mengalahkan Bali. Karena kita di sini mulai punya Gunung Merapi sebanyak. Punya danau begitu banyak. Punya laut, punya sungai apalagi. Dan ini punya nilai jual. Ya kan? Nah, itu kalau kita kelola, kita manajemen, kita bikin satu kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, itu akan membawa pengaruh dampak kepada semua lingkungan yang ada di daerah wisata tersebut. semua masyarakat akan menikmati. Nah, di situ akan terjadi dalam bidang manajemennya transformasi bidang pariwisata, baik secara profesional maupun secara alamiah. Ya. Nah, di Sumatera Barat, yang saya tahu sampai saat sekarang, itu yang dihasilkan Sumatera Barat, terutama Kota Padang, itu di bidang pendidikan. Kalau dilihat dari aspek itu kita udah bagus. Ya. Ya kan, banyak sarjana-sarjana kita yang dimanfaatkan di seluruh Nusantara gitu, di bidang-bidang pekerjaan. Yang kedua adalah pariwisata tersebut
Karena pariwisata itu ada 3 komponen tadi yang sebutkan. Pertama alamnya, yang kedua adalah culture atau budayanya. Karena sistem matriarkat yang ada di bumi di dunia ini hanya 4. Salah satunya di Sumatera Barat, tapi cara pengemasan daripada budaya itu belum begitu. Sumatera Barat matriarkat. Ya, matriarkat. Kalau salah saya Yahudi satu ya. Yahudi satu. Benar Hah? Pak Joni ya. Pantas kita mirip Yahudi ya. Ya. Tunjuk Jadi- lori kelingking makai. Nah, Pas. Yang ketiga adalah gastronomi. Gastronomi itu adalah bidang kuliner. Siapa orang yang tidak kenal makanan Minang? Nokuh Baik aja. secara Nusantara maupun lagi dengan adanya CNN kemarin itu rendang adalah merupakan Kuliner kita memang terkenal. terkenal. Dan kuliner Indonesia ini Sumatera Barat itu tidak hanya di Indonesia. Di Australia udah ada, udah banyak. Dan ini dikelola oleh masyarakat Minang yang merantau di sana. Begitu juga di Eropa. Kayak di Rotterdam tuh orang awak juga tuh yang bikin restoran Minang itu. Dan di Belanda juga ada. Nah, di Amerika juga ada kombinasi itu. Orang Indonesia yang belajar tentang masakan Minang tapi memakai nama masakan Minang. Nah, jadi 3 komponen itu yang kita ini kan, yang kita jadi Alam, culture, culture dan gastronomi, ya, kuliner. kuliner kita. Hmm. Yap. Oke. Nah, untuk mengembangkan satu kawasan, nah kita mungkin berbicara tentang kawasan dulu, Pak. Kawasan, ya. Iya. Kawasan itu adalah suatu tempat di mana wisatawan akan datang. Nah, dengan kedatang wisatawan itu apa yang kita fasilitasi atau kita sediakan? Nah, yang ada di kawasan wisata itu adalah pertama alamnya, yang kedua adalah kulinernya, yang ketiga tentu tempat dia menginap, Ya. menikmati daripada suasana dia, Suasana alamnya lah. alamnya. Ya. Nah, itu harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata Di kawasan di itu. kawasan itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk orang yang akan bekerja di kawasan itu? Itu dengan memberikan satu masukan kepada masyarakat setempat. Jadi semacam training lah, bagaimana melayani wisatawan yang akan datang ke tempat kita, ke daerah kita. Nah, itu harus di ini, dan itu harus juga dibantu oleh semacam kebijakan oleh pemerintah. Apakah itu namanya perda gitu kan? Sehingga itu bisa berkelanjutan seperti yang diinginkan tadi oleh Bung Joni tadi. Sehingga pergerakan wisata ini bisa berkelanjutan, dan berkelanjutan itu tidak hanya satu masa ini, tapi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, wisatawan itu pergi kan untuk kembali. Untuk kembali. Ya. Jangan pergi untuk selamanya. Nah, betul. Ya. Ya. Nah, jadi harus ada peranan dari pemerintah bersama pengusaha yang menggerakkan wisata itu tersebut. Ya. Ya, termasuk kalau seluruh komponen lah. Seluruh komponen. Ya. Ya, melibatkan seluruh komponen yang ada sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Dan itu harus mengarah kepada sifatnya profesional gitu. Jadi kalau memang masyarakat kita tuh belum ini, kita ajarkan bagaimana cara melayani tamu, bagaimana cara membersihkan ruangan hotel atau guest house segala macam gitu kan. Homestay. Nah, sehingga mereka dalam waktu tertentu dia tidak perlu lagi ini, karena dia udah bisa memanage daripada tempat wisata yang dia kelola sendiri. Ya. Apa kira-kira gitu bagaimana dari penglihatan selama di Sumbar ini apa aja ini? Yang kita hadapi di Sumatera Barat, yaitu memang peranan daripada pemerintah daerah. Pertama adalah mengenai infrastruktur. Selalu tempat lokasi ke tempat tujuan wisata itu mengalami problem. Misalnya tadi saya berbicara dengan Bung Joni, Kesiano, itu alamnya bagus banget itu. Tapi untuk masuk ke akses sana, itu perlu waktu setengah jam, padahal itu jaraknya cuma 2 km gitu. Karena terbentur tadi. Karena jalannya sempit. Jalannya sempit. Yang kedua adalah kawasan. Jalan bagus tapi sempit ya. Tapi sempit. Ya. Yang kedua itu tempat tujuan wisata yang kita datangin itu. Kita datang ke sana, melihat pemandangnya, alamnya bagus, ininya bagus. Kemudian penataan tata ruang daripada
kawasan wisata itu masih lemah di kita gitu. Tata ruang ya. Tata ruang. Karena bidang pariwisata itu adalah tata ruang, arsitek dan estetika. Nah, estetikanya masih lemah banget di kita itu. Ini keterpaduan 3 itulah ya. Keterpaduan 3 itu. Ya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita di semua lini bagi yang bergerak di bidang pariwisata. Ya. Misalnya contohnya tentang masalah pelayanan. Kita datang ke satu restoran atau kafe di tempat kawasan wisata, itu pelayannya mengantarkan makanan, kita pesan ya taruh begini aja. Nah, terus kemudian ditinggalin kita. Harusnya tidak demikian. Dia datang taruh gitu, kira-kira 3 menit datang lagi, karena sudah dibaca gitu kan. Iyalah. Apa yang akan dipesan gitu kan. Nah, baru dia nanti mencatat, baru dipesan. Nah, setelah melayani itu, nanti setelah makanan jadi, kita harus juga kita memperhatikan. Mungkin ada kekurangan atau penambahan gitu kan. Nah, dengan sendirinya sesuatu gerakan daripada yang makan, kita akan merespon gitu. Apa yang kurang, apa yang ini. Nah, itu masalah pelayanan gitu kan. Nah, di kita itu hal itu sangat lemah sekali. Masih lemah ya. Ya. Itu baru di restoran, begitu juga di hotel. Ya. Begitu juga mengenai kebersihan yang ada di dalam ruangan kamar gitu loh. Kalau soal harga kan sering juga pariwisata Sumbar ini ada keluhan harga. Jadi begini, di bidang pariwisata itu harga itu adalah nomor 3. Nah, harga nomor 3. Nomor 3. Yang pertama itu adalah kepuasan daripada alam yang kita nikmati. Kalau udah puas ya, uangnya habis. Uang itu nggak ada masalah, karena mereka udah punya program untuk menghabiskan uang. Aha. Wisatawan itu tujuannya hanya untuk menghabiskan dana yang ya udah persiapkan gitu loh. Nah, ini yang berlaku di negara-negara maju. Jadi maka negara-negara maju itu para buruh, para pekerja, para apapun yang ada itu dia menghabiskan waktunya dalam 1 tahun itu untuk menabung uang dari hasil kerjanya, habis itu menghabiskan keluar. Nah, jadi sehingga begitulah ininya perputarannya itu, cycle-nya daripada pariwisata itu sendiri. Nah, di kita hal itu masih jauh gitu loh. Oke lah, enggak masalah. Tapi itu kan bisa diciptakan nanti, tergantung daripada pelaku pariwisata. Nah, yang berhubungan dengan masalah lingkungan setempat itu kita bisa mendidik daripada masyarakat setempat sesuai dengan apa ini kan keahlian dia. Kalau tidak ahli kita training dulu. Kalau tidak ahli dialihkan. Dialihkan nanti teknologinya. Ya. Kalau dia misalnya seorang pembuat kerupuk sanjay, ya sanjaynya kita ini kan. Nah, kita siapkan di lokasi tempat itu. Yang penting semua orang di kawasan itu menikmati. Jadi tidak ada kecemburuan sosial di situ, Pak Joni. Kenapa? Karena dia terlibat di semua aspek kehidupan. Nah, inilah konsep pariwisata yang ada, yang saya lihat di negara-negara maju. Nah, terus yang kedua, pada umumnya pariwisata itu jarang yang dikelola oleh pemerintah. Ya. Harus dikelola oleh swasta. Ya. Nah, cuma pemerintah membantu dia dalam bidang seperti infrastruktur, kebijakan. Nah, terus kemudian pemerintah mendapat feedbacknya adalah dalam bentuk pajak. Kan hampir tidak ada pariwisata yang diurus pemerintah, tidak ada. Ada. Apa? Ya, seperti misalnya air manis itu. Oleh Kundang, kita kan udah dibawa oleh dinas pariwisata ke sana. Nah, terus kemudian ada beberapa ini yang kita lihat, tapi kan ya harusnya swasta lah. Harus swasta. Kenapa? Karena yang untuk mengelola kawasan wisata itu adalah orang profesional, orang yang punya skill. Tanpa itu sulit. Termasuk usul saya, kalau bisa dinas pariwisata di Sumatera Barat itu backgroundnya itu atau taman itu harus dari S1 dari pariwisata, sekolah pariwisata. Sehingga pendidikannya pun pariwisata. Karena di Indonesia udah cukup bagus, kayak NHI itu yang di Bandung, begitu juga Trisakti yang di Jakarta, ya kan? Nah, itu kalau memang bisa di ini kepala-kepala dinas, jangan diambil bukan latar belakang pariwisata, karena itu akan dia tidak punya ini gambaran atau tidak punya frame lah. Nah, nggak punya frame bagaimana untuk bergerak di bidang pariwisata. Yap. Oke, Bung Herman. Tadi Bung Herman mengatakan harga nomor 3. Ya. Tapi saya lihat di Sumbarnya para wisatawan ini
Harga malah nomor 1 dia. Contoh, rugi hanya 5.000 soal harga, ribut yang setengah mati. Ribut di media sosial. Harusnya dia kena 5.000, kena 10.000. Ya. Itu jadi masalah. Karena masalah gini, Bung Joni, karena tidak ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oh, Nah, jadi misalnya mengenai kopi kopi untuk di Pantai segelasnya Padang. 15.000. Nah, di mana yang 15.000 tentu ada lokasinya lebih ini. Ditulis. Ditulis. Dan kemudian di mana tempat lokasinya. Kalau misalnya Pantai Padang dengan 5.000 cukup Jadi itu diperdakan. diperdakan. Jadi sehingga pemerintah pun mendapatkan pajak jelas gitu loh. Jadi bagi daerah-daerah yang belum memperdakan, bikinlah perda. Bikin perdanya. Bagi yang sudah memperdakan, Awasin. Perda. Kan ada Pol PP juga. Betul. Ini perda sudah tapi tidak diawasi. diawasi. Sekarang sudah kabur. betul. Sekarang sudah dirubah-rubah. Ya. Nah, Jadi karena banyak turis dari luar Sumatera Barat yang dikenalnya kalau di awak ini itu hanya Papua, Argo kok. Nah, Jadi padahal kalau ditulis dia sepotong ayam 25.000 dibayar orang. Dibayar orang. Karena orang pergi berwisata kan orang menghabiskan uang. habis uang. Ya, Tidak orang pergi berhemat itu. tidak berhemat betul. Memang untuk mencari satu kenyamanan, kenikmatan dan suasana Ya. yang begitu ini indah. Itu kira-kira gambaran. Baik Bung Herman. Itulah bincang-bincang pendek kita. Lain waktu kita sambung lagi Baik, ini. Bung Joni, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Baik kawan semua. Ya. Ini yang bisa kita komunikasikan dengan Bung Herman pada siang ini. Mudah-mudahan lain waktu kita undang lagi beliau ini. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap membangun Sumatera Barat dalam bidang pariwisata. Oke. Nah, tanpa dibayar pun juga siap. Ya, Oke. Mantap. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.